Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Langsung saja, terima kasih kepada anggota organisasi. Kemarin sudah ada pengumuman ini 2 kali dan secara garis besar ini juga kita nanti sebelum kita sampaikan kita lapor ke Sekretaris Jenderal. Jadi ada 4 program sebagai unggulan. Jadi yang pertama itu adalah dari organisasi kita buat jenis rapat yang ada di EPHI. Jadi jenis rapat itu ada di sini ada minimal 5. Jadi yang pertama rapat pengurus. Jadi rapat pengurus itu pekan pertama atau Jumat pertama. Terus kedua rapat bagian dan anggotanya itu Jumat kedua dan Jumat ketiga. Terus rapat pengurus harian dengan ketua bagian itu pekan Jumat keempat. Dan yang terakhir adalah rapat pleno seperti ini. Nanti kita melihat atau menunggu dari Sekretaris Jenderal untuk bisa lakukan yang diikuti oleh semua pengurus harian, semua ketua bagian dan anggota bagian. Dan di ketika itu nanti kita sudah terapkan ada pengajian pengurus yang tadi Pak Munawar tadi, jadi 5 menit kita adakan pengajian hanya khusus untuk pengurus. Itu antara lain untuk jenis rapat pengurus. Dan yang kedua adalah konsolidasi organisasi. Jadi konsolidasi organisasi ada 2, yang ini adalah yang pertama adalah koordinasi antara bagian-bagian yang ada dengan Sekretaris Jenderal. Yang kedua yaitu dengan akan dihimbau atau semacam ada penugasan untuk pembentukan pengurus tingkat cabang. Jadi maksimal nanti bulan Maret itu sudah terbentuk semua pengurus tingkat cabang, sehingga nanti kalau Sekretaris Jenderal untuk bisa memberi himbauan kepada pengurus cabang sehingga nanti program organisasi bisa terwujud dengan baik. Jadi kerjasamanya nanti dari kita semuanya, karena ya rata-rata yang aktif di cabang, yang aktif di ranting ya kita ya nanti kita gerakan untuk di tingkat cabang, karena turun-turunan dari kota itu kan ke cabang, walaupun nanti dalam perkembangannya kita juga bantu ranting. Jadi harapan untuk yang langsung berhubungan dengan kota itu adalah tingkat cabang, sehingga tolong dihimbau Pak Haji untuk bisa melaksanakan pembentukan pengurus atau ditetapkan kembali atau dibentuk yang baru untuk monggo nanti maksimal Maret sudah kita bentuk. Itu yang berkenaan dengan konsolidasi. Terus yang ketiga tentang pendataan jamaah. Jadi sampai sekarang detik ini itu jamaah haji yang ada di Surakarta itu berapa jumlahnya itu belum bisa kita lihat. Sehingga nanti program tahun 2022 mudah-mudahan nanti bantuan Bapak Ibu semuanya bisa terrealisir, jumlah anggota IPHI Kota Surakarta itu bisa terbentuk. Jadi dari tim kami sudah ada ya bagus ya. Jadi nanti bisa disampaikan ke ini, nanti bisa Pak Haji bisa jadi tinggal mengisi saja. Nanti kalau rata-rata Bapak Ibu Haji kita yang sudah sepuh-sepuh nanti bisa dibantu oleh ayah-ayahnya atau anak-anaknya. Nanti ada tinggal mengurus. Itu salah satu bagaimana untuk mendata anggota IPHI Kota Surakarta itu. Memang ujung tombak kita adalah tingkat ranting. Jadi tingkat ranting nanti kalau ini fisiknya kita punya semacam semacam isian, nanti pas pengajian masing-masing ranting lihat dong diisi, nanti bisa masuk. Selain itu ada buku biografi ya kan, album yang sudah sampai haji terakhir, alhamdulillah sudah terkumpul ya Pak Haji ya, ada di kantor. Nanti dilihat dari situ dipilah-pilah, karena dari album itu ada yang juga dipanggil Allah dan juga mungkin tempatnya di luar Solo, ada ini bisa kita pilah-pilah. Itu adalah antara lain pendataan jamaah IPHI Kota Surakarta, mudah-mudahan itu bisa terrealisir sehingga tahun 2022 itu kita tahu jumlahnya berapa. Jadi hingga untuk kegiatan-kegiatan ke depan itu kita bisa memprediksi
misalnya ada iuran atau ada seragam atau ada apa-apa yang nanti kita bisa prediksi. Terus selanjutnya yang terakhir adalah sinergi antar sektoral. Ini hubungannya dengan ya tentunya sektor berkenaan dengan tata kelola juga, misalnya dengan organisasi bagian-bagian, dengan pengurus harian, terutama sekretaris jenderal, ia bisa terrealisasi dengan baik. Itulah antara lain program-program yang kita laksanakan. Dan sekali lagi mohon doanya Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik, sehingga sampai nanti ke pengurusan terakhir kita bisa melaksanakan dengan baik. Dan insya Allah nanti kalau program organisasi bisa terrealisasi dengan baik, maka organisasi IPHI Kota Surakarta akan bisa dengan sebaik-baiknya menjalankan program-programnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo bidang jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Teman begini ada Allah, pengurus, Bapak Ketua IPHI Kota Surakarta dan juga para sesepuh, Bapak Bendahara, sekretaris dan anggota-anggota yang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu karena keterbatasan waktu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami sebagai Ketua Bagian Ibadah dan Dakwah IPHI Kota Surakarta periode 2021 sampai 2026. Menindaklanjuti daripada apa yang telah dirumuskan di dalam kepengurusan program-program kepengurusan kami, yakni untuk melanjutkan kegiatan dakwah dengan cara bingkisan maupun ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 program-program yang telah kita laksanakan bersama sebelum kepengurusan yang baru ini. Nah, ini tinggal mereaktualisasi saja. Dan ini dirumuskan atas dasar apa yang menjadi skala prioritas untuk program yang pertama adalah dakwah bingkisan, bilokom dan binakal. Kemudian yang kedua pembinaan jamaah ataupun masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah sinergi lintas sektoral. Inilah yang perlu kami sampaikan pada laporan sidang pleno pada sore hari ini. Yang pertama bahwa program-program yang telah kita laksanakan dari bagian dakwah dan ibadah IPHI Kota Surakarta ini memang sebagaimana yang kita ketahui bahwa pengajian yang diadakan setiap Selasa malam pertama setiap bulan itu alhamdulillah telah berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita programkan setelah kita rumuskan bersama. Dan itu karena ini waktunya waktu pandemi kita istirahat. Kemudian untuk kajian rutin tiap malam ataupun Rabu malam dari maghrib sampai isya dan kemudian pada maghrib sampai isya pula di hari Jumat yang semuanya berada di Masjid Al-Mabrur di depan kita itu alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan dan tetap memprioritaskan daripada standarisasi protokoler daripada COVID-19. Kemudian untuk itu kemudian anggota pengajian untuk pengurus daripada pengurus kota IPHI Kota Surakarta yang tadi disinggung oleh Bapak Suarez ini memang kita sinergikan karena nanti kita akan dipertemukan di sana. Ini diadakan setiap 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali yang semuanya mengacu dengan perkembangan sesuai dengan apa yang kita targetkan dan kita lihat perkembangan kekinian. Kemudian yang ketiga adalah bahwa untuk menjabatkan daripada program-program turun ke bawah ini tentu kita tidak bisa berdiri sendiri
bahwa dengan adanya pengurus cabang, optimalisasi angel optimalisasi daripada kegiatan cabang yang sekarang ini berdiri. Kita mohon untuk dari wakil-wakil cabang, karena di Solo ini ada 5 kecamatan, ya, itu coba kita belajar dan berusaha untuk mengaktifkan kembali. Dan coba yang selanjutnya adalah meneruskannya sampai pada tingkat ranting. Karena ujung tombak daripada anggota IPH ini adalah dari ranting. Manakala ranting bisa diukur oleh cabang dan cabang mengisi daripada tingkat kota, insya Allah sinergi ini nanti akan jalan sekali. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dan untuk pembinaan jamaah dan masyarakat itu nanti setelah kita uraikan di dalam laporan tertulis secara ini, nanti bisa dievaluasi serta budget-budget yang kita hitung sudah kami tuangkan dalam laporan ini. Hanya itu saja yang bisa kami laporkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ketua 2 Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah seluruhnya yang ada di sini, izinkan saya untuk membacakan program kerja bidang pendidikan dan pelatihan di Kota Jakarta. Program kerja bidang pendidikan dan pelatihan ini ada 6 poin. Kalau ada salah oke, sampun. Ini Pak. Jadi dari bidang pendidikan materinya ada 6 poin. Yang poin pertama ada 2 kegiatan, yaitu kegiatan pertama melaksanakan pelatihan trainers of training bagi pembimbing ibadah haji juga dasar anak di bawah kemenak ataupun komunitas. Yang penting dia sebagai guru, guru yang belum pernah gaji, kita didik, kita latih untuk bisa mengasuh anak didiknya melaksanakan manasik umroh dan haji. Di mana di situ juga kita dampingi jika mana mereka sudah melakukan praktek tapi tenaganya tidak mumpuni, tidak sanggup, tidak kecukupan, dari relawan IPHB siap untuk mendampingi pelaksanaan umroh dan manasik umroh dan praktek manasik umroh dan haji. Jadi itu yang TOT itu dilaksanakan 1 tahun sekali, ya, pada akhir ajaran atau mengawali ajaran, biasanya di bulan-bulan itu para guru melakukan kegiatan dengan siswanya. Waktunya 3 hari, ini sifatnya soft course, jadi bukan seperti manasik kita yang poin saja untuk keperluan mendidik santrinya. Kemudian yang kedua, pembinaan ketua regu dan ketua rombongan ibadah haji dilaksanakan 1 kali sebelum berangkat dan ada kontinuitas pembinaan pendidikan dan untuk bagaimana menjaga kemakmuran jamaahnya. Jadi ketua regu dan rombongan selama ini dibiarkan begitu saja setelah selesai haji, ini akan kita bina khusus selama selamanya, yang waktu terus continued dalam waktu 3 bulan sekali. Kemudian yang B ini kegiatan menjalankan pembinaan di bidang agama dan spiritual. Yang pertama adalah pengajian kesepuan atau pengajian khusus tentang sakaratul maut, ya, yang dimana jamaahnya adalah jamaah seluruh anggota pemesan penghuni makam taman surga. Dan yang kedua, anggotanya anggota IPHI, bagi mereka yang sudah haji. Nah, waktunya ini adalah setiap 2 bulan sekali dan akan dimulai tanggal 5 Februari 2020 sebagai perdana. Jadi kita dari tim Diklat
berusaha untuk segera mewujudkannya. Nanti setiap tanggal 5 Februari, tiap tanggal 5 itu kita akan melaksanakan pengajian persekutuan ini. Nanti kita membuatkan untuk publikasinya lewat PKI Kota. Nah, kemudian yang kedua B2 pengajian berkala, yaitu kajian tematik berdasarkan kitab buku kontemporer dari karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini dilaksanakan setiap tanggal 19. Jadi dari tingkat ada tanggal 5 dan tanggal 19. Tanggal 5-nya itu adalah 2 bulan sekali, tapi pakainya 1 bulan sekali karena yang bulan berikutnya tanggal 5 berikutnya diselingi dengan pelatihan perawat jenazah. Itu kegiatan sama tanggal 5. Nanti itu belum. Yang penting tanggal 19 itu kita sudah memulai. Februari kita mulai, artinya setiap tanggal 19 Januari sudah kita mulai. Nah, itu dengan pembicaranya Taufik Usman. Ya, dengan satu buku yang dipakai pedomannya, mungkin nanti bisa dibantu untuk pengadaan bukunya sehingga semua jamaahnya bisa memilikinya. Kemudian untuk poin yang ketiga, poin C, yang ketiga dari kegiatan, yaitu pelatihan konsep muda. Ini setiap masjid nanti dikirimkan 2 orang untuk dilatih jadi khotib. Ya, kita dididik, kita latih untuk jadi khotib. Karena di Solo ini ada kurang lebih yang terdapat di Kemenak itu 435 masjid. Ya, tapi saya yakin tidak semua masjid akan gilir. Ya. Nanti kita bagi per angkatan itu sekitar 100 sampai 120 peserta. Jadi 60 masjid. Nah, itu dilaksanakan tiap 2 bulan sekali, sehingga di sini dalam 1 tahun bisa 6 kali 60 masjid. Kita 60 yang kita jangkau. Ini kemudian pelatihan pidato bahasa Jawa. Nah, ini untuk mengantisipasi karena banyak protokol-protokol di kampung itu justru non muslim yang jadi. Nah, kita akan mengkabir generasi muda muslim untuk menjadi pambiworo dalam bahasa Jawa. Ya. Ini akan kita laksanakan setiap 3 bulan sekali, ya, dimulai bulan Juni nanti, tiap hari Sabtu. Kemudian pelatihan merawat jenazah dan upacara pemakaman, dimulai dari mentakdir, kemudian mengkafani, memandikan, menyalakan, bahkan teknis pengubur. Sehingga nanti akan terbentuk satgas atau relawan untuk merutin jenazah dari PAI. Untuk melalui seluruh kota. Kemudian berikutnya mengupayakan beasiswa bagi anak-anak dan orang tua yang tidak mampu. Nanti kita juga akan berdiri dengan seksi dana dan usaha, apakah bisa merealisasikan, karena kita akan targetkan paling tidak 100 anak yang perlu kita santuni. Yang dipilih dari yatim piatu, kaum du'afa, ataupun orang-orang yang sangat membutuhkan sekali dalam pandangan nanti kita cek. Ya. Kemudian yang kelima atau yang E, menyelenggarakan mabit. Nah, mabit itu refleksi saat kita di Aminah. Ya. Untuk apa di sini kegiatannya? 1, kita nanti tiap Jumat sore jam 5 kita mulai masuk check-in di pantai atas yang sudah jadi. Kita mabit di sana dengan acara sholat jamaah, tausiah, ngaji Quran, takbiratul Quran, makan di situ, tahajud, sholat subuh, khotbah kuliah subuh lagi, selesai. Sabtu pagi selesai. Dilaksanakan setiap Jumat dan Sabtu pagi selesai. Jadi setiap Jumat pagi sampai Jumat Sabtu pagi. Mulai jam sebelum jam 16 mulainya masuk. Ini setiap bulan sekali kita laksanakan kegiatan mabit ini. Sampai sementara sebulan sekali. Karena kalau setiap Jumat kecepatan kita nanti akan hitung Jumat ke-4 atau Jumat ke-3 atau berapa nanti kita selesaikan waktunya. Ya. Aktivitasnya tadi yaitu kita tahsinul Quran, tadarus Quran, tausiah, sholat jamaah, ngaji, tahajud, dan juga silaturahmi dan seterusnya.
Kemudian yang keenam yaitu kita akan menyelenggarakan atau merintis pondok pesantren Tahfidul Quran IPHI Kota Surakarta. Tahfidul Quran ya, Tahfidul Quran. Pondok pesantren Tahfidul Quran IPHI Kota Surakarta. Di sini kita akan asumsikan untuk tahap awal hanya 20 santri. 20 santri itu dengan living cost-nya dibuat secara minimum akan 3 kali dan seterusnya untuk berat yang lainnya 500.000 per anak, sehingga dalam waktu 1 bulan 10 juta untuk living cost dari 20 santri. Kemudian itu didampingi oleh 2 hafidz, masing-masing hafidz akan kita gaji dengan gaji di atas UMR, di atas UMR, dan 1 muslim yang mengurusi pondok itu mengatur anak-anaknya itu 1 orang untuk penggajian 2 hafidz dan 1 muslim 1 bulannya 5 juta, sehingga perkiraan 1 bulannya 15 juta untuk kapasitas 20 orang, sehingga 1 tahunnya dibutuhkan dana 180 juta. Ini kembali akan serahkan kepada seksi dana usaha dan juga pengurus pusat untuk bagaimana apakah ini bisa terrealisir atau tidak. Nah, kita punya program jika ini disetujui itu kita akan laksanakan. Demikian ada 6 butir kegiatan dakwah, kegiatan pendidikan rakyat, dan ini sebagai catatan kita mengadakan pengajian-pengajian ini titik beratnya adalah pada pendidikannya, mendidik generasinya, mendidik jamaahnya. Bukan hanya sekedar apa kan mendidik, mereka juga akan dievaluasi, juga akan ada kurikulum yang kita buatkan. Saya kira demikian. Mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.